Assalamualaikum warga pendidikan. Kali ini saya akan membahas tentang bagaimana itu hoax terjadi dan bagaimana cara menangkalnya. Data statistik menunjukkan tahun 2021 ini warga negara Indonesia di atas 300 juta. Dan 200 jutanya, 74% lebih, itu pengguna internet. Dan data lain menunjukkan bahwa pengguna medsos dan berita online totalnya di atas 50%. Hanya disayangkan minat baca kita hanya 0,1%. Satu orang dari 1000 hanya satu orang yang daya tahan bacanya luar biasa. Inilah yang menyebabkan hoax bisa menjamur di mana-mana. Lantas bagaimana hoax itu terjadi? Ternyata sumber hoax yang banyak bertebaran di kita bersumber dari media-media seperti WhatsApp, Facebook, YouTube, Instagram, dan Twitter. Terkait dengan hal ini juga, Microsoft tahun 2021 merilis laporan survei keadaban digital tahun 2020 yang ternyata penduduk dunia di masa pandemi ini ya keadabannya cukup meningkat, toleransi, saling mencintai dan menghargai. Hanya disayangkan untuk level Asia ya, khususnya Asia Tenggara dan lebih khusus Indonesia, ternyata keadaban digital ini justru malah menurun. Apa yang terjadi ini bisa dibuktikan dengan ujaran kebencian, kemudian bullying, dan salah satunya adalah hoax. Dan ternyata hoax ini menjadi masalah yang cukup serius karena penyebarannya tak terbatas ya. Untuk mencapai 9 rantai saja itu 10 kali lebih cepat dari berita-berita biasa. Sementara biasa yang terkonfirmasi itu paling banter 10 rantai, dan itu pun 20 kali lebih lambat daripada berita hoax. Disayangkan kita kadang juga menjadi bagian dari penyebar hoax. Secara tidak sadar kita menyebarkannya. Alasan-alasan yang klasik adalah pertama tidak tahu bahwa itu hoax. Yang kedua, kita kadang bangga lah sebagai penyebar informasi yang pertama. Tapi tadi kita malas membaca sehingga suka berbagi, suka beramal ya, menyebarkan informasi yang menurut kita baik tapi tidak dibaca detail isi kontennya. Lantas bagaimana agar kita tidak terjebak dengan menyebarkan berita hoax? Saya menawarkan 3 tahap untuk mensortir berita hoax, yaitu A, B, C. Amati kredibilitas penyebarnya, kemudian baca sampai tuntas, karena kalau kita baca banyak hal janggal untuk yang hoax ya, banyak informasi-informasi atau sajian yang janggal. Kemudian C-nya, cek fakta-fakta yang disajikan di informasi tersebut. Di era digital dan globalisasi ini, informasi sangat beragam dari berbagai sumber sehingga tak terbatas ya. Tentunya kita harus bijak untuk mengambil sumber-sumber informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Tentunya instansi pemerintah itu menjadi layak menjadi rujukan dari sumber informasi kita. Ciri dari situs-situs pemerintah itu menggunakan domain .go.id, sehingga biasanya muncul ya www.bps.go.id, www.kemendikbud.go.id. Selain situs pemerintah, juga bisa dipertimbangkan sebagai rujukan informasi kita adalah dari lembaga-lembaga swasta atau perguruan tinggi. Biasanya domainnya .co.id atau .com. Misalkan www.alfamart.co.id atau bni.co.id dan lain sebagainya, banyak kok.
Rekan-rekan juga harus lebih berhati-hati kalau sumber informasinya dari perorangan ya, dari website pribadi. Bisa dari WordPress, Blogspot, biasanya domainnya itu berakhiran web.id, biz, dan lain sebagainya. Selanjutnya juga harus diperhatikan validasi alamat pengirim, karena bisa jadi alamatnya alamat palsu ya, kayak Ayu Ting Ting ya. Sebagai contoh bisa dilihat di layar, pengirim informasi dari Kemendikbud, tetapi dalam situsnya itu domainnya klub. Harusnya kan kemendikbud.go.id. Nah, yang ini yang disebut dengan sumber informasi yang disamarkan. Seolah-olah sumber informasinya dari Kemendikbud, padahal itu dari seseorang yang sengaja ya menguji kemampuan kita dan kejelian kita. Setelah kita mengamati kredibilitas sumbernya, berikutnya adalah membaca sampai tuntas. Kalau kita baca sebuah informasi, maka di sana banyak juga disajikan tentang katanya fakta dan data ya, berupa angka-angka, foto maupun video. Untuk memastikannya, maka angka-angka yang ada, data-data dalam bentuk angka ya, yang disajikan dalam sebuah informasi bisa di copy dan di paste di Google Search, sehingga bisa terlihat apakah ada unit atau instansi lain yang memang menyajikan data itu yang kemudian dimanipulasi ya. Termasuk juga foto dan video bisa di drop di Google Image sehingga bisa dilihat sumbernya dari mana. Fotonya dan video itu apakah video zaman dulu, masa lalu yang kemudian diedit, digunakan seolah-olah saat ini, atau video-video dan foto-foto saat ini yang sebenarnya tidak ada kaitan sama sekali ya, tetapi kemudian dihubung-hubungkan, diberikan uraian kalimat yang provokatif ya, seolah-olah tentang video dan foto itu. Sampai di sini saya kira cukup jelas ya. Kita sudah bisa memilah dan membedakan mana berita hoax dan berita yang benar ya. Diawali dengan mengamati kredibilitas penyebar informasi, kemudian kita baca isi informasi sehingga ketemulah fakta-fakta yang ada di dalamnya. Baru yang terakhir kita cek fakta-fakta yang disajikan dalam informasi tersebut. Karena bisa jadi fakta data itu benar ya, fotonya benar, videonya benar, tetapi itu tanggalnya atau waktunya waktu masa lampau. Tsunami di Aceh puluhan tahun yang lalu, kemudian diunggah ulang sekarang bahwa tahun ini, hari ini ada tsunami di Aceh. Fotonya benar, foto yang zaman dulu ya. Atau mungkin kita juga harus mengecek walaupun itu informasi dari instansi pemerintah atau instansi resmi negeri maupun dari swasta ya. Kita coba cek, bandingkan dengan sumber-sumber yang lain, karena informasi yang benar biasanya banyak yang menyampaikan informasi pembanding lah dari sumber-sumber yang berbeda. Mengapa perlu membandingkan dengan sumber-sumber yang berbeda? Karena tadi biasanya berita itu ada kepentingan ya, kepentingan, selama itu baik ya nggak masalah. Tetapi kalau kita bisa berpikir luas ya, dengan cara tadi kita coba dari pendapat yang berbeda, dari sumber yang berbeda, sehingga apa yang kita dapatkan, informasi yang kita dapatkan itu jauh lebih lengkap, jauh lebih valid, dan jauh lebih bisa dipertanggungjawabkan. Dan terakhir, rekan-rekan harus bisa membedakan mana fakta dan mana opini. Idealnya penyampai informasi atau informan itu menyampaikan fakta-fakta, data-data dengan dukungan-dukungan yang valid ya. Tidak menjadikan opini pribadi seolah itu sebagai fakta. Ini harus bisa dilihat oleh kita semua manakala kita mendapatkan informasi.
contoh kasus tentang beda fakta dan opini yang sekarang sedang viral, bahwa Ibu Atalia sebagai istri gubernur sekaligus aktif di pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dianggap berdiam diri, padahal kasus yang sedang mencuat yaitu semacam pemerkosaan lah di sekolah boarding sudah terjadi sejak bulan Mei. Dampaknya adalah ya opini bisa liar kemana-mana karena terkait dengan persepsi ya. Setiap orang bisa berpersepsi ke manapun sesuai dengan arah pikirannya. Tetapi yang benar ya, cek informasi itu, kita lihat fakta-fakta, misalkan lihat ke webnya kepolisian, kemudian Komisi Perlindungan Anak, kemudian juga bisa dikonfirmasi ke IG gubernur atau ke IG Ibu Atalia. Nah, itu ya, sehingga kita harus bisa pandai-pandai membedakan mana fakta dan mana opini. Saya kira pembahasan tentang hoax sudah cukup. Rekan-rekan pasti sudah bisa memahami bagaimana cara mendeteksi itu suatu informasi ada hoax atau berita yang benar. Amati, baca, dan